Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa bersama saya Nong Darul Mahmada dan sekarang saya ditemani oleh Bro Kajito Elkayeni dan juga Guntur Romli. Mas Guntur Romli. Yang rame sekarang ini sudah 2 minggu nih ya, ini nama Edy Mulyadi muncul ya bahkan kenapa rame? Karena pernyataannya yang dianggap menghina, bukan dianggap sebenarnya, memang kalau kita melihat videonya itu memang menghina Kalimantan. Karena itu Kalimantan sebagai ibu kota negara baru ya, yang undang-undangnya itu sudah diputuskan oleh DPR. Nah, penghinaan itu kemudian diresponi oleh berbagai kelompok masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Kalimantan yang tidak terima dengan penghinaan Edy Mulyadi ini. Kemarin Mas Guntur juga udah bikin videonya ya di Cokro TV, mungkin pemirsa Cokro TV juga sudah menontonnya. Nah, gak hanya itu ya, jadi ini kan Edy Mulyadi terkait dengan PKS karena dia dulu pernah menjadi caleg PKS. Nah, tapi PKS cuci tangan, dianggapnya PKS bukan Edy Mulyadi bukan orang PKS nih, tetapi ternyata nggak begitu. Tifatul sendiri sebagai tokoh PKS justru membelanya ya kalau kita baca di media. Nah, jadi yang lagi viral sekarang itu masih terkait Edy Mulyadi. Nah, berbarengan dengan itu juga kemarin juga ada Bahar Smith yang ditolak penangguhan penahanannya karena Bahar ini mengajukan penangguhan penahanan supaya dia nggak ditahan gitu, pengen di rumah tapi ditolak oleh polisi ya karena masih penyidikan oleh polisi Jawa Barat. Terus juga ada juga berita terkait dengan Munarman ya, ini lagi proses pengadilan yang menghadirkan 5 saksi dan di situ ternyata kita tahu bahwa memang itu ada deklarasi dukungan terhadap ISIS dan juga baiat Munarman terhadap ISIS dan juga acaranya itu sendiri itu pengaruhi mengikuti perintah dari Rizik ya. Nah, seputar tema itulah yang lagi viral pemirsa Cokro TV yang akan kita obrolin bersama saya Nong dan juga Kajito dan juga Mas Guntur. Nah, kita ini menarik, ini banyak banget nih minggu-minggu ini ya, minggu-minggu kemarin tema yang menarik untuk kita bicarakan. Nah, kita mulai dulu dari Mas Guntur ya. Gimana nih ngelihat ramenya hiruk pikuk media terkait nama-nama yang tadi saya sebutkan? Ya, kita semoga obrolan kita pada kali ini kan untuk menjernihkan publik ya di tengah berita soal kebencian dan juga kemarahan dan juga kaitan dengan terorisme, itu kita coba untuk menjernihkan lah ya. Ya pertama itu kan terkait dengan tadi itu ya, kenapa PKS itu kan membela Edy Mulyadi. Nah ini kan juga terkait dengan mereka memang satu geng ya, meskipun PKS cuci tangan lah ya. Edy Mulyadi bukan kader, bukan pengurus kan. Tapi pernyataan PKS itu kan dan Edy Mulyadi itu kan sama aja. Contohnya kan penolakan terhadap ibu kota negara baru. Sikap kan beda, PKS menolak dan cuma beda ininya aja, tempatnya aja. PKS konsisten di parlemen, kemudian Edy Mulyadi itu lewat opini publik dan penyebaran hoax dan kebencian. Bahwa yang dilakukan Edy Mulyadi itu tidak hanya menghina orang Kalimantan dengan sebutan kuntilanak, genderuwo, sampai si Azam Khan juga teriak soal hanya monyet itu. Tapi juga di situ dia membuat hoax bahwa misalnya nanti akan ada pengerahan penduduk RRC ke ibu kota negara baru. Ya. Kemudian juga investornya juga adalah RRC, Cina, ya, Tiongkok. Padahal yang kita tahu ini kan investornya adalah Uni Emirat Arab, ya, di bawah Pangeran Muhammad bin MBZ, ya, yang tolnya udah dibangun ya waktu yang udah kita nikmati bareng-bareng ya. Gitu. Nah, cuman kan si Edy Mulyadi kan membuat hoax ya, hoax itu, dan itu satu agenda dengan PKS. Kemudian juga ada diklarifikasi minta maafnya si Edy Mulyadi. Yang terakhir itu ya, karena banyaknya ini. Tapi kan kita kan tidak lihat bahwa itu sebagai permintaan maaf, tapi itu sebuah pembelaan diri dan itu juga bagian dari konten dia gitu loh.
dia bikin hoax, bikin fitnah, bikin penghinaan di kanal YouTube dia. Kemudian dia minta maaf dan bela diri juga di kanal YouTube dia. Jadi ini semuanya serba konten gitu loh, bukan ketulusan. Kemudian ada 2 tokoh yang katanya disebut juga di Katanya orang itu tokoh Kalimantan. Kalimantan juga Nah, katanya. saya baca juga di akun Twitter Pakat Daya itu bahwa 2 tokoh itu adalah yang mendukung pencapresan Anies Baswedan di Kalimantan Selatan gitu loh. Jadi ini antar mereka aja, ini antar geng-geng mereka yang saling membela. Mendukung, Ya. saling. Nah, sementara orang masyarakat sipil sendiri di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur itu kan merasa terhina. Jadi bukan Tifatul Sembiring yang punya standar ini menghina atau tidak, karena dia bukan orang Kalimantan, tapi orang Kalimantan sendiri yang merasa, ya, karena disasar dengan ucapan dari si Edi Mulyadi. Nah, karena itu kita melihat bahwa PKS membela Edi Mulyadi karena mereka memang punya kesamaan program, agenda, meskipun nggak saling ngaku, tapi kan jelas ini parlemen, ini penyesatan opini publik, ya kan. Kemudian ada soal juga pencapresan Anies Baswedan di situ yang mereka satu suara gitu loh. Jadi kita melihat bahwa Edi Mulyadi ini semakin memperkeruh ya persoalan ya dengan lagi-lagi komentar Tifatul Sembiring, pembelaan PKS. Kemudian juga ternyata ada pembelaan yang ngaku tokoh Kalimantan ternyata juga pendukung Anies Baswedan yang juga satu geng, satu gerombolan dengan Edi Mulyadi. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Sampai sekarang saya lihat eskalasi di Kalimantan itu belum turun ya, masih kemarahan masih terus bergulir gitu. Ya kan tuntutan menurut saya cuma satu ya, memang polisi harus tangkap Edi Mulyadi. Dan nanti kalau kita tahu di masyarakat Dayak mereka juga punya hukum adat namanya itu. Itu lebih mengerikan lagi itu, ya. Oke, gimana Bro? Ya, kamu melihat yang lagi viral isu-isu di masyarakat ini? Ya, saya setuju ya bahwa sebenarnya kalau saya melihat ini narasinya dari PKS ini sebenarnya. Jadi ada semacam pembagian tugas lah, ya, secara tidak langsung ya. Jadi di parlemen mereka mengusik lewat parlemen, kemudian yang di bawah bikin gaduh. Itu sebenarnya muaranya sama. Mereka ingin menggembosi Jokowi kan itu tujuannya. Nah, sayangnya karena niatnya udah jahat tadi, makanya kesandung gitu loh si Edi ini. Ketahuan lah ya, kamu ketahuan gitu ya. Dan ironisnya Edi ini ketika minta maaf sambil tertawa. Ini yang menyedihkan, yang bikin itu kelihatan tidak ikhlas ya, tidak tulus gitu istilahnya. Kalau dia memang keceplosan misalnya karena saking marahnya tadi kan pada emosi gitu ya. Keceplosan ya minta maaf yang tulus lah. Ini ketawa-ketawa minta maafnya, sangat meremehkan gitu loh. Makanya saya membayangkan kalau saya sebagai orang Kalimantan mungkin saya juga dalam kondisi yang sama ya. Marah juga ya. Marah juga. Saya bahkan mungkin akan lebih ke hukum adatnya daripada hukum positif karena saya melihat memang Edi ini sampai sekarang belum ditangani ya. Padahal sudah eskalasinya sudah berbahaya sekali. Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak aparat hukum, ini aksesnya kemana-mana ini gawat sekali. Saya sudah melihat di WA itu ya video-video tentang itu senjata mereka yang bisa terbang bisa berdiri terus mereka ritual potong babi dan sebagainya. Ini saya melihat kalau ini dibiarkan ini bahaya karena orang Kalimantan itu nggak hanya di Kalimantan loh, di Jakarta juga banyak, di kota-kota besar juga banyak. Kalau mereka sampai saking marahnya ya, ini semoga aja enggak ya menempuh hukum adat tadi, ini efeknya bisa kemana-mana. Dan Edi yang kebetulan seolah-olah ya mewakili orang Sunda, padahal bukan karena adat Sunda. Dan dia kebetulan pakai udang Sunda kan? Protes oleh orang adat Sunda. Kenapa orang yang membawa isu perpecahan memakai atribut orang Sunda, dia tidak mewakili kesundaan, bahkan narasinya kalau kita amati itu narasi PKS. Jadi PKS lah sebenarnya ada di balik semua ini meskipun seolah-olah ya di depan publik tuh mereka mengingkarinya, isinya ngelepeh ya. Cuci tangan. Nah, ketika sudah terbojok seperti ini mereka ingin tambah bersih kan, karena saya melihat PKS juga ketakutan. Ternyata reaksi masyarakat Kalimantan tuh bukannya santai-santai ngalah atau sabar nerimo gitu, enggak nerimo. Iya, orang Jawa itu mereka reaksi sangat menakutkan menurut saya. Kira-kira begitu.
Bahkan ke yang terakhir tuh yang saya baca karena PKS memang katakanlah secara partai itu kayak cuci tangan. Ya. Tapi kan kenyataannya kita lihat yang tadi saya sebutkan Tifatul membela, istilahnya mengklarifikasi soal istilah jin buang anak itu. Ya. Sehingga kalau nggak salah tuh PKS di Kalimantan itu digeruduk ya oleh kantor PKS itu diserbu juga ya oleh yang Samarinda, di Kalimantan Timur tengah malam. Jadi ini yang kita khawatirkan bahwa efek lanjut dari kasus Edi Mulyadi. Nah, semestinya kan polisi sudah harus melokalisir isu ini kepada Edi Mulyadi. Karena kan kalau kita baca kan ini kan nggak hanya orang Kalimantan, pendukung Pak Prabowo juga marah. Jadi kan sudah ada laporan polisi itu di Sumatera, di Sulawesi Utara, kemudian juga di Jawa Timur. Orangnya Pak Prabowo karena dihina macan jadi ngeong, jadi kucing itu, mereka melaporkan. Jadi kemudian, kasus Edi Mulyadi ini bukan hanya soal terkait Kalimantan aja ya, tapi Pak juga Prabowo juga tersinggung. Kemudian juga untuk yang Edi Mulyadi sendiri kan ada laporan tuh kan di Samarinda. Kemudian juga ada di Samarinda itu di Polres Samarinda. Kemudian di Polda Kalimantan Timur di Balikpapan. Kemudian juga ada di Sumatera Utara juga ada yang melaporkan ya. Kemudian juga di Bareskrim juga sudah ada yang melaporkan di Mabes di Jakarta itu tadi malam. Jadi karena kontennya ini memang si Edi Mulyadi itu saya katakan dia tidak hanya penghinaan soal pelecehan terhadap suatu suku, terhadap masyarakat, tapi juga ada hoax, ada kabar bohongnya di situ. Kalau pelecehan dan penghinaan itu kan memang harus yang bersangkutan yang melaporkan. Kalau di sini kan siapa? Yang disasar orang Kalimantan. Tapi kalau kabar bohong, hoax itu namanya disebut dengan delik umum. Jadi polisi bisa langsung menangkap si Edi Mulyadi ini karena dia menyebarkan berita bohong soal kaitan misalnya ada pengerahan penduduk RRT ya Tiongkok itu ke ibu kota baru. Itu kan bohong besar. Mana ada itu bisa mengerahkan penduduk asing ya ke kawasan yang negara yang berdaulat, itu kan omong kosong gitu kan. Tapi ya itu yang dia ucapkan. Nah, jadi kemudian juga ya karena juga PKS tokoh PKS yang dianggap membela kan mereka juga didatangi oleh masyarakat di Kalimantan Timur di Samarinda, didatangi kantornya. Nah ini kan bahaya, ini kan bisa kemana-mana konflik ini kalau tidak dilokalisir kepada Edi sebagai pelaku ya, gitu sebagai pelaku. Nah ini yang polisi tuh harus jeli gitu. Dan harus bertindak cepat juga ya. Iya, ibarat tadi kemana-mana ini kan ibaratnya api. Si Edi ini kan api dengan kebencian yang nyambar kemana-mana, bisa kena pendukung Prabowo, bisa kena orang Kalimantan, bisa kena orang Sumatera Utara, bisa kena Jawa Timur kena. Nah kalau kita mau memadamkan api ya gampang aja. Dimatikan, timbun, maksudnya matikan sumbernya apa? Edi Mulyadi dan kawan-kawan itu aja gitu. Itu kan teori yang sangat sederhana. Nah, selama Edi Mulyadi ini tidak diurus, tidak ditangani oleh polisi, maka ini kebakaran akan menjalar kemana-mana gitu. Kalau ngelihat dari sikap aparat kepolisian yang kayaknya kurang gercep gitu ya dengan Edi, karena ini kayaknya dari seminggu yang lalu juga kan pernyataan dia itu. Dan kemudian bergelombang respon dari tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat di Kalimantan. Ini kira-kira kenapa ya? Apa pihak polisi itu perhitungannya apa tuh? Saya agak aneh juga ini dengan kekurang sigapan aparat ini ya bro. Ya. Kamu ngelihat apa bro? Saya pikir bukan karena takut ya, tidak mungkin lah karena perhitungannya apa gitu? Perhitungannya mungkin demi stabilitas juga ya, karena polisi itu juga harus hati-hati ya sebelum menersangkakan seseorang, apalagi dari kelompoknya si Edi misalnya katakanlah begitu ya, sudah ada yang berkasus, ada Munarman, ada Bahar Smith, seperti jangan sampai berkembang opini bahwa polisi itu senangnya nangkapi kelompok kami terus. Nah, mungkin ini yang dihindari. Kriminalisasi yang berbeda dengan ini gitu ya. Jadi kelompok kami tangkapi yang sono kok enggak sih? Nah, jangan sampai berkembang opini. Saya melihatnya begitu. Maka dalam langkah pruden ini ya hati-hati polisi perlu mencari yang kuat ininya ya. Bukti yang kuat, momentum yang tepat untuk segera bertindak. Tapi menyambung komentar Mas Guntur tadi ya soal hoax tadi, saya ingin menyikapi sedikit ya soal Edi Mulyadi ini sebenarnya puncak ya dari hoax yang berkembang sebelumnya. Jadi ada Rizal Ramli, ada Ekar Hasan, Alfian Tanjung kan yang kemarin
malah redup gara-gara Edi ini. Iya, Sebelumnya kan dia juga yang malah Iya. PKI kalau PKI. dia kan Nah. kaitkan sama Nah, PKI. hoax yang dibangun ini sudah hampir-hampir mirip kebenaran sebenarnya. Karena terusnya banyak orang gitu. Iya. Jadi untungnya Edi ini kepleset tadi, rasis tadi dia. Iya. Kalau seandainya dia lolos, ini hoax tadi semakin kuat dan orang akan percaya bahwa isu tentang Cina dan Itu sebagainya benar. tadi, itu benar. Padahal ini kan bohong, cuma Iya. kebohongan yang dikuatkan oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Iya. Dan ini menurut saya memang sangat berbahaya dan semoga saja segera ditindak. Nah, ini ada kayak semacam persamaan dalam menyebarkan hoax-nya ya di kalangan mereka. Baik itu misalnya tadi Rizal Ramli, Alfian Tanjung, siapa lagi, Haikal Hasan. Terus sebelum-sebelumnya juga kayak Bahar Smith, Rizik, itu selalu yang dikambing hitamkan atau yang dikoar-koarkan ini adalah Cina dan PKI. Kenapa itu, Mas Guntur? Apakah memang ada yang mengorkestrasi soal isu ini? Gitu, dikaitkan kalau misalnya mau menghajar atau mengkritik Pak Jokowi ini atau kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini. Ya itu kan bentuk dari mengaitkan kepada hal-hal yang dianggap negatif di masyarakat kan. PKI, kemudian soal isu Cina, kemudian isu yang lain lah, kalau nggak Zionis, kemudian Barat, Amerika kan biasanya mereka pakai itu. Mereka itu mencantolkan aja suatu isu yang tujuannya kan hanya untuk melakukan pembunuhan terhadap pembunuhan karakter ya, atau menyebarkan kebohongan. Caranya daripada mereka membangun suatu argumentasi yang baru dengan narasi baru dengan argumentasi yang baru, lebih baik ya cantolin aja kepada isu-isu yang sudah dianggap musuh oleh masyarakat Indonesia. Isu PKI, isu soal Cina, isu soal Zionisme, isu soal Barat dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah isu-isu lama karena semua apapun isunya pasti ujung-ujungnya dikaitkan dengan isu PKI, isu dengan Cina. Ya sinilah lihat bagaimana mereka menyerang dan memfitnah Pak Jokowi. Dianggap keturunan anak PKI. Kemudian dianggap bapaknya itu orang Cina yang dia ada di Singapura. Tapi kalau kita lihat tahun 2019 lah bagaimana hoax itu bertebaran. Jadi ini memang cuma isu lama aja, isu lama dikaitkan dengan isu-isu yang baru ya, untuk membangun sebuah narasi, membangun suatu tuduhan yang baru, sebenarnya substansinya itu isinya itu isi yang lama gitu lah. Padahal kan jelas-jelas banget dari pemerintahan Jokowi sendiri kan sudah mengatakan bahwa untuk proyek ibu kota baru ini yang akan masuk sebagai investor itu kan dari Uni Emirat Arab ya, yang jelas-jelas udah keluar juga angkanya. Sebelumnya juga pihak mereka itu sudah bantu pemerintah di sini gitu, pembangunan infrastruktur di sini. Nah, yang kayak gini apakah kurang diberikan kayak semacam informasi yang lebih masif atau gimana sehingga malah fakta yang sebenarnya itu terus-menerus digerus oleh hoax Cina PKI ini ya. Jadi saya melihatnya ini sebenarnya imbas atau residu dari pertarungan Pilpres ya. Jokowi kan berasal dari PDI dan PDI itu salah satunya diidentikan dengan masa PKI yang melebur ke sana dulunya gitu loh. Ketika ada multi partai dulu. Nah, maka satu-satunya cara untuk melemahkan Jokowi adalah dengan melesatkan isu yang ada kaitannya seolah-olah gitu loh. Setidaknya ada jejaknya. PKI misalnya. Itu satu isu. Yang kemudian isu Cina juga begitu. Itu sebenarnya diboncengi oleh ketidakpuasan kelompok masyarakat terhadap etnis Cina misalnya. Soal perekonomian misalnya. Karena orang Cina dibatasi oleh Soeharto waktu Orde Baru, mereka fokus ke perekonomian. Nah, ketika mereka sukses, justru banyak orang yang di dalam bawah sadar mereka sebenarnya nggak suka gitu loh. Tapi mungkin tidak menampakkan terang-terangan. Makanya melalui peristiwa politik itulah, Pilpres terutama ya, itu menemukan jalurnya atau menemukan ruang buat mengeluarkannya ya. Untuk melesatkan kebencian yang terpendam tadi. Isu PKI ini sebenarnya ditunggangi oleh kepentingan keagamaan ya, karena orang-orang yang menerima isu ini adalah orang-orang kelompok agamis sebenarnya,
kelompok-kelompok Islam. Islam. Ya, di kantong-kantong tertentu, misalnya di Jawa Barat, di Tasikmalaya, atau di Sumatera Barat dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang subur ya isu PKI ini bisa diterima oleh mereka. Untuk melanggengkan isu tersebut, maka dilanjutkan terus sampai sekarang, termasuk apapun kebijakan pemerintah ya isunya dua itu tadi, karena sudah mujarab, sudah berjalan lama gitu loh, tinggal ditumpangi lagi dan itu beranu. Nah itu juga terkait misalnya kalau kita membicarakan soal kasus Bahar ya Mas Guntur ya. Kasus Bahar sendiri kenapa dia ditangkap atau diproses oleh polisi di Polda Jawa Barat, itu juga karena persoalan hoak juga kan, menyebarkan kebencian juga kan. Meskipun isunya yang berbeda, bukan isu IKN, karena kalau isu IKN ini kan baru-baru ini gitu. Ya memang orang-orang ini kan satu gelombang yang penyebar tadi hoax, disebutkan itu kebencian, ya. Dan menurut saya memang saya mendukung tuh polisi jangan mengabulkan penangguhan tahanan Bahar. Bahar itu kan residivis kalau kita sebut itu, penjahat kambuhan, residivis. Padahal baru dikeluarin dari baru penjara. Keluar dari penjara, ternyata dia masuk lagi, melakukan kejahatan lagi, melakukan tindakan pidana lagi, memprovokasi, menyebarkan kebencian. Dan kebencian yang diucapkan oleh Bahar itu kan nggak hanya katakanlah pada pemerintah, kepada waktu itu kepada Pak Dudung, pada Kasat, tapi kan juga kepada ulama yang lain yang dia sebut dengan ulama kiai yang tidak mau membela Rizik, mau dia habisi katanya. Ini kan ancaman-ancaman dia itu kan membahayakan katakanlah masyarakat yang sudah damai. Kita kan kalau Rizik masuk penjara, Bahar masuk penjara, tokoh FPI masuk penjara, kan sebenarnya kita damai ini. Nah kalau mereka keluar, ini kisruh lagi nih, kayak si Edi masih di luar nih kan. Tiap hari dia bikin hoax, bikin di kanal YouTube-nya kemana-mana disebarin oleh kelompok-kelompok sana, dan ada tokoh-tokoh yang lain itu kan, ini kan bikin kegaduhan di tengah masyarakat kita. Makanya ya memang kelompok-kelompok seperti ini, tokoh-tokoh ini menurut saya ya jangan ditangguhkan penahanannya, kalaupun divonis penjara memang harus vonis lama gitu, biar jerak. Jangan cuma sebentar, kalau cuma sebentar mereka merasa bangga nanti itu. Jadi kayak kayak semacam prestasi dan jadi herois banget kalau nanti nih saya bayangkan kalau penangguhan penahanan Bahar ini dipenuhi, itu terjadi dianggap hero Bahar itu dengan petantang petentengnya gitu ya. Nah tapi ada isu yang agak berbeda nih dengan Edi Mulyadi dan Bahar itu terkait misalnya kayak Munarman. Kalau Munarman kan lebih kepada khilafah dan ISIS ini ya, gitu. Ini kan justru lebih berat dibandingkan yang tadi hoak dan kebencian ya, soal ideologi. Iya, sebenarnya akarnya sih sama ya. Kalau kita melihat bahayanya mana, sebenarnya sama-sama bahaya. Karena Edi Mulyadi kan motornya PKS juga. Kita tahu PKS juga punya ideologi yang berbahaya bagi bangsa ini kalau dibiarkan. Munarman juga begitu, meskipun dia menyangkal awal-awal kan, kemudian muncul kesaksian-kesaksian yang menguatkan bahwasanya bukan hanya Munarman, bahkan ceramahnya Rizik itu jadikan dasar bagi simpatisan ISIS Indonesia ini untuk membaiat dirinya. Motornya adalah dari ceramah Rizik tadi, dan ini kan berbahaya sekali, karena selama ini kita menganggap orang-orang seperti Rizik itu kan ya hanya oposan yang kritis dan sebagainya, ulama yang memperjuangkan kepentingan umat dan sebagainya. Ternyata ketika saksi-saksi itu bersaksi di pengadilan tentang Munarman, terbuka semuanya. Rizik ujung-ujungnya ternyata Rizik, yang selama ini kita anggap dikriminalisasi, bukan. Jadi fakta bahwa orang ini memang berbahaya. Ya, jadi apa yang mesti dilakukan atau diperhatikan nih oleh masyarakat atau pemirsa Cokro TV supaya kita ini menerima yang namanya informasi yang begitu dahsyat di mana-mana, di ruang private kita, YouTube dan lain-lain gitu kan, semua orang bisa ngomong. Nah, kayak Edi Mulyadi ngomong kayak gitu dengan respon masyarakat Kalimantan yang sudah banyak, bahkan laporan juga, tapi belum ada tindak lanjut dari aparat, itu juga sangat mengkhawatirkan ya. Khawatirnya tadi seperti yang dibahas tadi, bahwa ini bisa kemana-mana, ujung-ujungnya bisa ya nauzubillah min dzalik, kerusuhan dan lain. Itu yang kita khawatirkan kan gitu. Gimana Mas Guntur ininya? Ya kita pokoknya gini, harus gimana gitu loh. Melihat pola dulu ya. Bahwa ini memang seperti katakan tadi itu Mas Kajito itu, bahwa ada memang yang bermain di level parlemen.
Tapi memang otak dan provokator sesungguhnya ini kan Rizik, ya kan, dan dia sekarang di penjara. Dulu itu kan tukang pukulnya itu kan FPI, FUI lah yang ada di jalanan, dan kemudian dibubarkan, kemudian HTI. Nah sekarang salah satu kekuatan mereka memang adalah di media sosial, ya, dengan mengatasnamakan netizen lah ya, dengan membuat penyesatan opini dan sebagainya itu. Nah ini yang harus kita waspadai, dan kita harus terus-menerus untuk membendung propaganda busuk mereka, termasuk hoax kebencian mereka gitu. Karena yaitu bahwa mereka punya banyak kanal-kanal YouTube, juga punya toko-toko yang selalu seragam menyebarkan kebohongan. Kan mereka teorinya itu kan kebohongan semakin lama semakin disebar dan berkali-kali dianggap nanti suatu saat dianggap sebagai kebenaran kan. Dan itu sedang mereka lakukan gitu loh. Ini kan soal propaganda, kebohongan. Nggak ada hubungannya dengan kebenaran, nggak ada hubungannya dengan fakta, nggak ada hubungannya dengan PKI, kemudian dengan Cina dan sebagainya. Cuma mereka selalu propagandakan itu biar masyarakat itu terpengaruh. Yang ujung-ujungnya memang benar, itu adalah untuk mendiskreditkan pemerintahan Pak Jokowi. Nah ini yang perlu kita lakukan, masyarakat saya kira sudah sadar, tapi kita harus tetap melawan ya. Wacana hoax mereka, kebencian mereka, hate speech mereka harus tetap dilawan gitu loh. Kalau masih bisa kita lawan. Tapi kalau sudah ada pelanggaran hukum ya itu harus polisi lah yang harus bergerak gitu, penegakan hukum gitu. Iya pemirsa, jadi memang seperti yang tadi Mas Guntur sampaikan bahwa kalau kita perhatikan di media sosial memang terorganisir sekali ya. Konten-konten di YouTube kalau kita perhatikan itu sangat aktif sekali menyebarkan wacana-wacana mereka. Dan bukan hanya di YouTube, bahkan di seluruh media sosial, Twitter dan lain. Kalau misalnya kita men-tweet atau memposting apa yang berbeda dengan mereka, gila, buliannya itu luar biasa, langsung sampai kasus terakhir itu Giring misalnya kan sampai mati tuh IG-nya gara-gara report habis-habisan gitu. Gimana kalau Bro Kajito ngelihat? Ya saya melihat ada ini ya sebuah organisasi yang sangat kuat sekali ya di kelompok mereka. Maka untuk istilahnya jalan keluar dari semua keributan ini sebenarnya ya saya ingin menumbuhkan pada pihak aparat lagi ya. Aparat ini kan terlalu hati-hati ya saya melihatnya, bahwa kelompok mereka udah beberapa ditangkap Munarman, Bahar dan sebagainya. Tapi jangan sampai takut dengan opini sebelah gitu loh. Karena kalau ini dibiarkan, hoax ini dibiarkan, eksesnya sangat luar biasa, kita udah merasakan. Padahal kalau dari sejak awal orang yang bikin hoax tentang ibu kota baru ini, tentang Cina dan sebagainya itu setidaknya dipanggil dulu lah ya. Karena mereka menyebarkan bibit perpecahan. Nah, kalau aparat masih memperhitungkan bahwa ini nanti kami diopinikan negatif oleh kelompok sebelah dan sebagainya, itu jangan takut ke situ. Karena pendukung kepolisian saat ini jauh lebih besar dari mereka. Jadi kelompok kecil yang berisik ini itu ya udahlah, kalau mereka memang mau beropini ya silakan gitu loh. Bahwa opini nasionalis, opini yang mendukung polisi dan sebagainya itu jauh lebih besar. Maka dari itu saya ingin mengingatkan ingin mengimbau kepada pihak kepolisian, jangan ditunda-tunda gitu loh. Ini berbahaya kalau dibiarkan. Menurut saya begitu, Pak. Emang Mas Guntur ngelihat aparat takut ya? Atau berhati-hatinya tuh kenapa gitu? Ini terakhir ini ya pemirsa. Ya perhitungan aja, ngelihat ini kan ada polarisasi di masyarakat tuh kan. Nah ini kalau ini ditangani bagaimana pihak yang lain, ini kan untuk meminimalisir benturan menurut saya itu. Tapi menurut saya setuju kalau memang ini sudah jelas pidananya ya kan. Kemudian ini kalau si Edi Mulyadi nggak ditangkap malah bisa bikin rusuh ya tangkap Edi kan laporannya kan, juga kemarin udah banyak sekali kan misalnya untuk Edi Mulyadi itu. Kira-kira apa sih yang aparat itu nggak langsung? Setelah laporan itu ada proses namanya BAP. Pelapor tuh diminta keterangan, kemudian ada saksi. Ya ini kan butuh proses mungkin 1-2 itu kan. Dan saya kira kita tunggulah dalam waktu 2 hari ini perkembangan kasus untuk Edi Mulyadi. Tapi kalau saya yakin ya kalau lihat dari ucapan dia kemudian reaksi dari masyarakat, Edi Mulyadi ini akan ditangkap, saya yakin itu. Oke, kita lihat aja ya, apakah dalam beberapa hari ini ke depan, besok atau kapan kita aparat bersikap tegas kepada Edi Mulyadi, kita lihat. Dan pemirsa Cokro TV, sekali lagi kami mengingatkan ya untuk tetap cerdas dalam memilah-memilah informasi yang mana itu hoax, yang mana itu ujaran kebencian, dan kita tetap harus
kalau dicokro itu pakai akal sehat kalau kata logika Ade Armando ya. Jadi sekian dulu pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan. Salam sehat. Terima kasih Mas Guntur, terima kasih Bro Kajito. Dadah.